Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Oke. Selamat datang kembali. Kita berjumpa lagi dan akan belajar lagi tentang materi selanjutnya, yaitu menemukan informasi penting dari teks bacaan dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Masih ingat ya, kita masih mengulas tentang informasi penting dan juga peta pikiran. Nah, poin pentingnya di sini sebelum kita menemukan informasi penting adalah kita membaca dulu. Apa itu membaca? Menurut kalian membaca itu apa? Ya, membaca merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan informasi gitu ya. Jadi membaca itu salah satu kegiatan. Tujuan dari membaca itu apa? Kita mendapatkan informasi. Sedangkan informasi itu apa? Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Itu namanya informasi. Nah, informasi dalam bacaan dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan dengan menerapkan konsep 5W plus 1H. Konsep 5W plus 1H merupakan rumus berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari informasi dalam suatu bacaan. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam mengingat dan memahami informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks bacaan, kita bisa menyajikan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran agar kita lebih mudah mengingat. Nah, 5W plus 1H itu apa saja? Baik. Yang pertama adalah ada apa? Apa itu berisi pertanyaan mengenai sebuah permasalahan yang terjadi. Contohnya apa? Apa peristiwa yang terjadi sekarang ini? Gitu ya. Yang kedua, siapa? Berisi pertanyaan mengenai pelaku dari suatu peristiwa. Berarti pelakunya, orangnya. Yang ketiga, di mana? Di mana berisi pertanyaan mengenai tempat atau lokasi suatu peristiwa. Jadi menanyakan tempatnya, menanyakan lokasinya. Kapan? Kapan itu berisi pertanyaan mengenai kapan terjadinya suatu peristiwa atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima ada mengapa. Mengapa itu berisi pertanyaan mengenai alasan terjadinya suatu peristiwa. Jadi yang berkaitan dengan alasan, kita menggunakan kata tanya mengapa. Yang keenam, bagaimana. Bagaimana itu berisi pertanyaan mengenai cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Dan jangan lupa juga, ketika kita membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, wajib diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya jangan pernah dihilangkan dalam kalimat tanya. Coba perhatikan contoh teks bacaan berikut ini. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Insinyur Soekarno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, dari sebuah teks bacaan ini, coba temukan kata tanya yang sesuai atau buat kalimat tanya yang sesuai dengan isi bacaan tersebut. Paham ya? Coba buatkan minimal satu saja kalimat tanya yang berisi informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks bacaan tersebut. Paham? Oke, coba. Sudah? Itu ada kata tanya siapa,
Ada kata tanya di mana. Dari kedua kata tanya yang tadi sudah Ustazah sebutkan, coba buatkan kalimat tanyanya. Oke, yang pertama. Siapa salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia? Jawabannya, salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Jadi, ketika kalian menjawab pertanyaan, jangan langsung ditulis namanya. Dikasih pembuka dulu. Seperti salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Seperti itu ya. Oke, kata tanya selanjutnya. Di mana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana? Ya, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, untuk teks selanjutnya silakan dibaca dan dipahami dulu. Setelah kalian paham, silakan buat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan tersebut, sertakan pula jawabannya. Untuk hari ini cukup sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau materi yang belum bisa atau belum kalian pahami, silakan tanyakan ke Ustazah yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Dari Ustazah cukup sekian. Terima kasih Ustazah Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.